kita dimudahkan oleh Allah, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menghadiri di tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala urusan kita di dunia wal akhirah. Mugi-mugi apa yang kita inginkan di dalam majelis ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini adalah malam yang mana kita memperingati Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam Isra Mi'raj ini adalah malam yang paling utama, yang paling istimewa untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam yang mana di malam itu adalah suatu peristiwa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an. Jadi para ibu hadirin, malam Isra Mi'raj mereka malam ibadah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malam Isra Mi'raj ini malam yang harus kita yakini. Jadi tidak bisa kita ini kita ukur dengan akal kita. Ekor ke akal tak bisa, tak nonton. Akal boleh sampai tak nonton. Jadi harus kita imani, harus kita yakini. Soal apa? Soal membulat amekir masalah Isra Mi'raj. Boleh sampean tak bekalan iman bareng Gusti Allah. Tak kira pertajah di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulana Jiyah pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika setelah terjadinya Isra Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada semua para sahabat, ajelas hakim engkau huruf Isra ejelenaki bi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mereka ya naik ke langit situ, langit 2 sampai langit petok, sampai ke kursi Lauhil Mahfuz, sampai Sidratul Muntaha, sampai ketemu Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh naji ya. Nek dalam Islam kita ini diajarkan keyakinan. Selain kita ini beragama Islam, kita juga harus yakin dengan apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulana Jiyah, yang dalam agama Islam bedanya mana? Arkanul iman, rukun iman. Setelah bahas di Kiai satu dulu, Islam dibahas, iman laban ihsan. Mulanya jia Isra Mi'raj termasuk arkanul iman.
Barang siapa tak bertaja bi Isra Mi'raj, berarti orang yang kufur murtad. Apa? Maulana Isra Mi'rajian edebuaki firmanaki bi Allah Subhanahu wa taala ing dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Orang yang tak bertaja bi Isra Mi'raj berarti tak bertaja bi Al-Qur'an. Berarti orang tak bertaja bi Al-Qur'an apa hukumnya? Hukum apa? Orang tak bertaja bi Al-Qur'an mata keding dia tak semangat mulia. Wis tak hujar tak? Karena dia benar ceramah terakhir, karena dia boleh ceramah Kiai Mahsus insyaallah, dan insyaallah hujar kol situ apa kol dua tak tahu. Oke malam Kiai biasanya mau serba aja ya, paling malam kol 11 hujar. Madura jika sobung batas sedikit, kadang sampai kol situ sampai kol dua, kadang kol telok. Monggo ada tak acara sampai sobu beda. Cuma dia langsung bejeng sabu, sholat berjamaah langsung tedung biasa. Contoh itu, musabah aja kol 11 mah apalagi mang musim corona contoh. Waduh ya berat. Alhamdulillah Madura ini kan merdeka, makilah corona. Nggih. Alhamdulillah. Mau acara model contoh langsung ya berat kon. Batas sampai kol 10. Oleh serba jenika. Oleh karena itu ya, Allah Subhanahu wa taala tadi telah berfirman, subhanalladzi, maha suci Allah, maha suci Allah subhanallah, alladzi asra bi 'abdihi, yang telah menjalankan dengan hambanya, minal lailan, di bagian daripada malam hari, minal masjidil harami, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini kelaban subhanalladzi, pada bi subhanallah. Makanya boleh sampean mong ketemu apa seaneh contoh sesuatu yang aneh bareng mengejutkan dan orang ya mengherankan apa macam Madura yang mengagetkan, mengherankan, itu bilang subhanallah, subhanallah. Sampai mau ketemu apa bilang subhanallah. Contoh cek biasanya orang apa sih ya? Ada cek. Mau orang Jakarta bilangnya ngomongnya buset. Iya. Weh, hebat ya. Jadi kalau kita ini merasa diri kita ini takjub, terheran-heran, terkagum-kagum dengan sesuatu berasa aneh, maka kita harus mengucapkan kalimat subhanallah, subhanallah. Nah, Isra Mi'raj ini sesuatu berasa aneh, bahkan paling aneh, maka tak masuk akal. Cukup imane bertaja tak usah terus tahu kajian apa Isra Mi'raj ya, tak usah. Masalah bila para sahabat di zaman Nabi Muhammad yang mengalami Nabi Muhammad banyak semurtad karena tak bertajuk. Kalau sampai alhamdulillah semakin bela Al-Quran, tinggal dibaca Al-Quran, tinggal diimani, tinggal dipercayai dan diyakini. Tak bertajuk Al-Quran, bertajuk siapa?
masuk pertanyaan di Habib lebih tidak usah. Al-Quran bener, ada sesalah. Hadis Nabi Muhammad juga bener. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi menyatakan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memulai dengan firman-Nya, Subhanalladzi asra bi'abdi. Allah menjalankan hambanya minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi Isra Mi'raj itu terjadi di malam hari, bukan di siang hari atau di sore hari atau di pagi hari, bener. Malam. Wah, malam kan bener mulai maghrib sampai subuh, bener. Malam semaksudnya tidak sebagian malam. Berapa jam tak jelaskan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam riwayat dinyatakan Nabi Muhammad Isra Mi'rajnya sejauh doabi. Benih jam-jaman, padahal menempuh jarak yang begitu jauh. Jauh boleh naik langit dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kalau ditempuh dengan kendaraan itu selama 3 bulan alias jauh, ngomong 3 bulan ya. Masalahnya zaman bilang ada pesawat, yang membeli pesawat paling jam nyampe Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram. Bilang onta dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa aja 3 bulan. Dan Nabi Muhammad kena hitungan bulanan atau mingguan atau area yang benar. Bahkan bukan jam-jaman. Dikatakan dalam Maulid Tiba, Syekh Abdul Rahman Tibai mengatakan, "Tsumma arudduhu minal 'arsy qabla an yablughal farsh." Aku kembalikan itu hambaku Nabi Muhammad dari arsy ke tempat semulanya sebelum tempat duduknya itu tadi celok alias tempat duduknya diangak keteguh. Bergula sampean mau ngatoju dan tegi. Terus ada jeding auto coba keme beli boleh teguh angak ya. Kalau seneka angak berarti kan sekejap, kecuali menggula sampean ada jeding. Oke, aku me terus buang-buang angel-angel jeding berdiangakan baru beli poleh ya celok, berarti abis mong dia. Nabi Muhammad bintang Isra Mi'raj sekejap beli poleh kenangan tojo ketika anak ya. Subhanallah. Padahal dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa jauh luar biasa. Apa boleh sampai naik petong langit terus ke arsy ketemu bi Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu pun mengalami kejadian-kejadian yang begitu banyak yang sangat amat luar biasa Nabi Muhammad mereka. Seharusnya mau sekitar tahun ya lebih 70 tahun atau misalnya dulu sampai yang mulai kena lahir sampai umur 70 tahun ngalami peristiwa Isra Mi'raj. Kita orang umur dulu sampean kita orang dia Nabi Muhammad subhanallah subhanallah maha suci Allah. Nah tonton maka bola mau ketemu apa boleh sampai mau ketemu apa pakai orang sakti bisa ngabek subhanallah tonton coba sakti orang dia tak bisa beli tak bisa baca misalnya bisa ngabung bisa ngilang bilang subhanallah tonton mau orang Islam dia kagum dengan kebesaran Allah belum tanya dari sampean. Orang tak bisa baca, orang bisa ngabeng, orang bisa jalan di atas air, kehendak siapa?
dengan izin siapa? Minta izin Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke Allah. Ini semua adalah kuasanya Allah Subhanallah. Allah lebih kuasa daripada itu. Mau cuma orang bisa angaben ruah, mana bisa angaben. Mau orang bisa jalan di atas air, cukup bisa jalan nek sungai. Angge. Oh. Lihat tapi kuasa Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dilanjut oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzi barakna haulahu, aku berkahi antara Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Jadi perjalanan Nabi Muhammad ini beri berkah di Allah Subhanahu wa taala. Nah, hidup mereka odik mereka perlu barokah. Wong odik tak barokah tak nyaman, makin lebih nyakis sini. Makin lancung umur tak nyaman, wong odik tak barokah. Dalam barokah panja, dalam barokah panja, kita tak usah nyaut deh. Wong dalam barokah berarti pebanyak ibadah. Wong ibadah tetap banyak alias maksiat sebanyak tak barokah odi tak barokah, rezeki tak barokah, umur tak barokah, keluarga tak barokah, kabeh jamin lah. Masalahnya apa? Orang setakwa Gusti Allah, orang semempeng ibadah dari Gusti Allah, beri barokah bi Gusti Allah. Jadi dalam Al-Quran Anda sengkok saat ngomong Allah. Nah, oleh karena itu kalau sudah orang hidupnya dikasih barokah oleh Allah, wah, itu bakal nyaman. Maka orang bilang ya, mengatungan Allah barokah, minta barokah. Allahumma barik lana fi auladina wa arzakina wa amwalina wa ahlina wa kulli syai'in atana. Minta barokah. Apa lebih minta barokah dari Gusti Allah? Masalahnya apa? Makin didik sing penting barokah. Orang bilang ya, contoh lagi, tak usah jauh. Boleh sampai ini termasuk umat Nabi Muhammad. Sekodin antara sebidak petongko, insya Allah sekodin sakit satos ada jarang. Zaman sekian jarang. Kodi sakit satos ya. Kebanyakan antara petong sebidak petongkolo ya, berarti amblas. Mulanya dia. Kodi yang begitu singkat, cuma pahalanya beri banyak ya Allah Subhanahu wa taala. Boleh disampaikan ibadah didik pahalanya banyak. Contohnya bulan Ramadan ya, makin letak ibadah banyak, ibadah terkait tok ya, catat pahala. Kenapa? Dikarenakan bulan Ramadan adalah bulan mubarak, bulan berkah bi Allah. Sudah mulai jelas, mulai jinak. Apa boleh memulai sampean odin ekebe ibadah dan Gusti Allah tambah barokah. Jadi bulan sampean mau nyari rezeki tak usah nyabenyaan, mau nyari PC tak usah nyabenyaan, tak usah kisokian dari apa mau tak barokah. Orang yang bilang dia didik seperti barokah. Apa barokah nih? Badan yang dimabai di tempat bisa barokah. Ya pada keluarga kita bisa barokah, waktu kita bisa barokah, dalam masalah apapun bisa diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulanya dia orang bilang pada situ ulama benareh ben malam hatam ping belu Al-Qur'an boleh sampai ya
lepas hari semalam paling hampir sehatam jadi masa gelap ya. Oh berarti senang Hapianto ya. Mulai bulannya 24 jam sehari semalam apa belum kali hatam Al-Quran. Berarti boktor ibri barokah ya Allah. Padahal menggula sampean ngaji mulai subuh sampai maghrib paling hatam ping situ. Dia langsung tolong langsung aku rajo akuan baru tolong jus dengan cibiye apa tak baru ya mau setia ya kroyo pak orang 5 orang hatam tapi asar makanya cibiye akhirnya ongku baru orang bilang Masya Allah maka audit diberi barokah dokter ya Allah umur diberi barokah ya Allah sampai bisa ngatamaki situ beres ngatamaki 2 sampai 4 beres sampai belum tanda-tanda barokah ini pada bi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita memperingati malam Isra Mi'raj pada malam ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberkati Allah sampai ke atas ketemu Allah sampai ngomong di Allah dialog di Allah sampai ngomong Allah Subhanahu Wa Taala terus beri oleh bumi wah kalau sampai yang tak bisa tak masuk akal ya. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina perlona apa Nabi Muhammad Isro'akin Mi'rajin bi Allah Subhanahu Wa Ta'ala linuriyahu min ayatina untuk aku perlihatkan daripada kebesaran Allah ayatina dia ada 2 ayat dalam Al-Quran dia ayatina ayat suci Al-Quran nomor 2 ayatina kebesaran Allah sebenarnya boleh sampeannya kebesaran Allah ya dia tidak boleh sampeannya juga kebesaran Allah mentang-mentang berada nikah meresah sebenarnya ada boleh sampeannya kebesaran Allah mungkin apa mungkin kita ya kita noro baik cuma senyita aki Allah boleh sampeannya kan ya oleh karena itu kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada dalam Al-Quran wa fi anfusikum afala tubsirun coba nek aben kaki ya kaki tomo apa yang terdapat di dalam diri kami itu apa kamu pikir kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala kamu itu kata Allah boleh sampai ciptaki dari apa ya Allah pikir terus pada dia boleh sampean ngakang ngenong ya siapakah bisa memproses jadi kemeh, jadi ruwet, jadi darah, jadi subur, jadi tolang sampai rajo boleh sampean bisa cuma bisa angkat bisa keluar lagi boleh sampean cuma saya proses kaki Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini semua salah satu tanda kebesaran Allah jadi jod sampean ini bisa ngakang ngenonto pikir kita ini disuruh berpikir di Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan berpikir maka iman kita tambah jadi sampean boleh sebelah sampean tahu usah mikir dan masalah Isra Mi'raj kejauhan cokok nek ambil boleh sampean dengan kita berpikir kepada diri kita ini maka iman kita akan bertambah tambah iman boleh sampean kan tambah subhanallah iya engkau ini mulai dikenek bila saat pas milik ngakak oh bapak ibu boleh saat pas milik ngakak kabri boleh di Gusti Allah ternyata seberi ngakak di Gusti Allah boleh apa kong bapak ibu mati saat pas milik ngakak paling mau mati saat pas milik ngakak
terus menggulak kapean ngakan ya sampean mereka amroses ngakanan benek semedeti kotoran yang dalam tabung mereka sampah semedeti kemen dalam tabung dia sampah semua keluar mereka sampah mentang izin Gusti Allah boleh sampean di sana ngedentok karena boleh sampean mikir gak bisa wah nambah iman dia tambah semakin tambah semakin tebal semakin kuat iman boleh sampean kelaban Gusti Allah jadi coba setok sepikir coba itu mikir guna jatah itu mikir dagangannya waduh coba itu habis saya pikir boleh sampai cerita terus alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur bersyukur dan Allah boleh sampai remare mate eta odik bi Allah tetung mate saking baik berizin bi Allah bisa odik oleh coba tak odik mati terus kubur boleh sampean makanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur pikir alhamdulillah ya Allah kok sampai mangkel edi odik ya Allah edi anjak omor bi Allah pikir alhamdulillah cukup tedung saya pikir tuh kuda saya juga tedung saya pikir pesyena berduduk mata pesir ya waktu dunia dulu saya pikir benar ada Gusti Allah dari tak beri barokah di Allah Subhanahu wa ta'ala oleh najiyah ya kita ini diajak berpikir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tak usah jauh mikir ke agak-agak TV dari ya kalau sudah kita ini bisa mengenal diri kita akan kenal ya ajuran sederja wah insya Allah akan kenal ke Gusti Allah boleh sampai tak kenal ke abang TV akan kenal Gusti Allah dari dimah man arafa nafsah arafa rabbah barang sampai setahun dan kelaban abang TV maka bakalan kenal dan Gusti Allah dan abang TV tak kenal siapa abang TV dari apa itu tak Allah oh kacau-kacau dari emas baik ya iya agak TV oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diciptakan dari bareng semenjijikan setakolu siapa sesenang bimannya ya min main David terus merasa dirinya paling gagah TV paling ganteng TV paling soki TV paling hebat TV, paling alim TV, paling ahli ibadah TV. Rasulullah ya kita dari cahaya cuma tak pernah merasa kalian dia. Boleh sampeyan dari kotoran, dari sesuatu yang menjijikkan kita merasa diri kita ini sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah min maka tak kenal Allah. Dengan TV tak kenal ada TV akan kenal Allah dari lima. Ya, jadi pengenal abadi dari apa? Abadi cita akhibi Allah itu apa? Harus kenal. Kalau sudah mengenal maka akan kenal kepada Allah sang pencipta semesta alam termasuk yang menciptakan kita yang memberi makan kita setiap hari yang memberi rezeki kita ya kampung dari ya mereka ke TV ya wis cokok apa lanjut kita semangat alhamdulillah semangat panas sih alhamdulillah beri hujan alhamdulillah beri panas alhamdulillah syukur ya minta apa dah Allah malah Allah lakar boleh disampaikan karena dia Allah takar pada rumah menangan karpa siapa boleh Gusti Allah menangan karpa Allah ya
sampai minta hujan, Allah akan panas, kita bisa ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman, liyuriyahu min ayatina, aku supaya perlihatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kebesaran-kebesaran Allah. Jadi Rasulullah ketika di-Isra Mi'rajkan oleh Allah dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa sampai naik ke atas, diperlihatkan daripada kebesaran Allah. Sebelum sampai tak pernah ngomong kebesaran itu. Wah, surga kita mau akibi Allah, neraka kita mau akibi Allah, arsy kita mau akibi Allah, kabeh kita mau akibi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mau akibi Allah data Allah. Makanya kata Allah, innahu was-sami'ul basir. Kata ulama, innahu sesungguhnya huwa yang beri dia kanjeng Nabi, benar beri dia Allah. Innahu sesungguhnya huwa Nabi Muhammad sami'ul basir, maha mendengar firman Allah, angeding deguna Allah basir, bisa nongol Gusti Allah, beri kemampuan be Allah bisa nongol. Cuma Nabi Musa disoalan akekeding firman Allah, cuma tak bisa nongol Gusti Allah. Kalau Nabi Muhammad diberi keistimewaan lain di Allah Subhanahu wa taala. Innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya Nabi Muhammad beliau adalah manusia yang bisa mendengar daripada firman Allah. Ada guna Allah bisa melihat data Allah Subhanahu wa taala. Beliau salah satu kebesaran Allah yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kanjeng Nabi Muhammad. Ini luar biasa. Jadi Isra Mi'raj ini kejadian yang sangat amal luar biasa, mukjizat yang istimewa, mukjizat yang sangat ibaratnya yang ditunggu-tunggu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, dalam suatu peristiwa Isra Mi'raj ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami beberapa kejadian, melihat sesuatu yang begitu banyak. Salah satunya adalah Nabi Muhammad ketemu orang. Dia itu tadi apa? Akar nyakar abon TV. Ya. Marrobi kaumin. Ya. Lahum adfarun min nuhasin yakhshuna biha wujuhuhum wa suduruhum. Nabi Muhammad ketemu beberapa orang yang dia itu tadi mencakar-cakar wajahnya dan juga mencakar-cakar dirinya. Berarti mau sampai mau ketemu netina orang kaca dia, berarti orangnya tak beres. Orang mau kena TV dikacakar, beres apa tak beres? Beres. Berarti seberes dia remah, nyakar tetangga dia tak beres ya. Mau nyakar abang TV tak beres, mau nyakar tetangga tak beres ya. Awas deh. Nabi Muhammad ketemu beberapa orang yang dia itu mencakar-cakar wajahnya, padahal tangan dia dari apa? Dari besi. Bayang lagi. Oh, ini dari besi. Nanti kau buka jari-jari itu nih. Bayang lagi menggula sampai kau kena cip-ancip dan cakar lagi ya deren. Apa boleh mau dari besi? Ya, akhirnya apa? Tanya Nabi Muhammad, ya Jibril, man haula, siapa dia? Mek kelakuan kejadian ini siapa? Wahai Jibril, tanya Nabi Muhammad dan malaikat Jibril. Akhirnya dijawab malaikat Jibril, haula, mereka. Ya, mereka itu tadi yakuluna luhuman nas wa yakuna min a'radihim. Mereka itu adalah orang-orang
orang-orang sing seneng ngrasane orang berarti dina seneng ngrasane orang ima orang coba ngacung terus tahu sing kok banyak ima ada sing ngacung pada gue awas loh dan Rasulullah orang yang seseneng ngrasane tetangga seseneng ngrasane kancana seseneng ngrasane ya tanah apa boleh ulama saya rasanya banyak apa tak banyak awas jangan sampai rasanya ulama loh bahaya itu pergi sumpah di Rasulullah orang yang rasanya ulama gitu bahaya itu kata Rasulullah kata malaikat Jibril haula'i ya'kuluna lahma mereka adalah orang yang suka makan daging saudaranya alias suka ngerasani didik segede wiritan tetanggenan ruah pancen ruah kurang ajar mosok ruah dia ya teh osom makanya adik colok jaga mau bisa bebe hati care bebe solawat mau tak bisa solawat tak bisa hati care kunci colok nyaman apa tak nyaman? Tak nyaman wah ada angel mulai angel jadi amal biasa ngerasa tangker manis nyaman rasa terus tangker saya hati-hati Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menyatakan wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumu cetasane dan Allah wala yaktab ba'dukum ba'dha jangan saling ngerasani satu sama yang lain ada kebedikel iya loh ada kelakon netang geneto saya rasanya nah biasanya pakai orang yang pinek ya seneng orang yang pinek biasanya tahu banyak apa yang jualan guru punya ngomong banyak cuma ada sengacung balang iya pancen nyaman rasanya dia tak rasanya orang tak nyaman pahit rasanya cuma mau rasanya orang manis manis wah yang sombong ruang belum yang gue kabeh pamer wah iya tidak apa itu dengan orang yang paling kaget apa makin yang gue kabeh makilah gintung dunya makilah gintung kumpulan hina apa bukan orang yang kumpulan kaget kecuali kumpulan kaget saya gintung saya kalah kalau tidak tahu usah urus orang kalau jungkir balik urus abang bibit bilang iya bergena abang kebanyak iba nyaman apa tak nyaman saya mau tanya apa nyaman toh lakon ya itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yaquna fi aradihim mereka itu suka menjatuhkan harga diri waduh suka menjatuhkan harga diri seseorang martabat seseorang ya. Wah akhir apa cubetnya mana orang gue sampai gara-gara colon gue sampai ini kan akhirnya mana orang cubet makan hati-hati juga nanti colok mereka karena orang kodine dunia mereka mau tak ngomong ya mau tak netek ya ngomong dua wis ada boleh orang mau tak ngomong berarti buih mau tak buih berarti ngomong kan iya dua sudah pilihannya nah makanya kata ulama ya mengatakan idza takallamta fala tatakallama illa bi khairin kalau kamu berbicara mengabentang
Wa idza sakatta fasakatta an syarrin. Kalau kamu diam, anetak buih, diamlah daripada keburukan, diamlah daripada kejelekan. Mung pancen dia bareng bagus ngomong, jangan etak. Mung dia bareng sak bagus etak. Iki lek dia contoh lah, ngrasane orang bagus apa tak bagus? Bagus. Ya tak bagus berarti harus diam, harus buih ngomong kancan ngomong, ngajak ngomong, ngrasane. Iya, bengal. Memberi tetangga, ngerasanya tetangga situ nggak, bengal. Ngerasanya coba tak oleh rusak, bengal. Paling enggak tak bengal, rusak ge ayo. Engkau senang dia yang ngomong orang dia, tidak ancor-ancorku. Apa itu hukum? Kancan ngerasanya tetangga tambah itu hukum. Bener nasihat, seharusnya harus dari nasihat. Ya, itulah pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang imannya betul-betul yakin dan Gusti Allah dan hari kiamat, falyakul khairan, ngomong sebagus. Tak bisa elak bancolon, tak bisa ngomong bagus elak apa ngomong bagus ya tiket solawat, tak bisa bro rasanya ya wis tahan, yang mulut tahan. Orang yang bisa menahan mulutnya akan dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjamin surga. Sampai kepengen surga aja, pengen mau kepengen surga, ikuti apa yang disertakan oleh Nabi Muhammad. Salah satunya adalah menjaga mulut. Justru itu orang yang tak bisa jaga mau apa colon, iya bakalan masuk neraka. Soalnya banyak orang sing masuk neraka bukan dikatakan anggota badannya lain, benih karena tanah nih, benih karena sokona benih, benih karena mata benih, dikarenakan punya mulut setakai bisa eja ke ya. Makanya kata ulama Arafah manos saja ejita akibi Allah colon situng kopeng dua neta beli beh colon dua kopeng situng Arafah yuk bersetau bapak sebudi bersetau apa aja Arafah Allah subhanahu wa ta'ala nyipta aki kopeng dua colon situng. Katanya ulama supaya lebih banyak ngedingaki daripada angoca. Kopeng dua berarti banyak colon situng. Perlu apa? Supaya lebih banyak mendengar daripada berbicara. Makanya boleh beli siapa beli kopeng dua supaya lebih banyak mendengar. Jepenya apa? Jepenya bentar, kedingaki, beda nasihat ya kedingaki, beda ruai kedingaki sebagus-bagus kedingaki. Nggak jelas. Perlu apa? Ejita aki kopeng di Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Oleh karena itu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau suatu hari pernah melakukan umroh. Ini maksudnya umroh. Pas umroh melakukan sa'i antara Safa wal Marwah. Pas naik bukit Safa Marwah, itu maksudnya ngomong. Ya ngomong nggak berjibi, bener ngomong nggak orang. Ya Ibnu Mas'ud, uskut taslam. Kakek mong colok neter, kakek bekalan selamat. Nah ya,
berdasarkan dari Rasulullah wong terus selamat ala soroh colokan eja mau kakek bisa menjaga colok bakalan selamat. Mingkok di antandang sebelum kamu menyesal. Mau kakek tak bisa jaga colon bakalan nyesal. Soal apa? Mau colok kado ngomong tak iso etarek sampai misalnya ngerasanya tangga. Jujur tak jadi apa lo kado ngomong. Kadung ngomong juga kadung misalnya aku guru misalnya ya, terus tarik pola kita bisa kita tetap terus oleh karena itu ya dengan kita menghadiri Isra Mi'raj pada malam ini kita jadikan Isra Mi'raj ini adalah suatu pelajaran buat kita, suatu ibrah. Kita ambil apa di balik daripada Isra Mi'raj ini selain kita mempercayai, selain kita apertajah daripada apa yang sudah terjadi pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad mengalami Isra Mi'raj ini banyak yang beliau alami daripada kejadian termasuk tadi itu tadi aja banyak ya kejadian Nabi Muhammad banyak termasuk bejo sholat ya, belum lagi Nabi Muhammad berhenti di satu tempat di malaikat Jibril suruh bejo rakaat artinya lanjut perjalanan mandek olehnya suatu tempat suruh bejo oleh di malaikat Jibril. Wah tak mareh mau jelas lagi kabi sampai sabtu meser kiai maksudnya budi akhirnya tak jadi ceramah ya. Mudah-mudahan berkahnya peringatan Isra Mi'raj pada malam ini kita semua bisa mengambil pelajaran dan bisa mengamalkan apa yang kita dengarkan pada malam ini, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan bulan sampeyan waktu akhirat kumpul lagi bi Allah subhanahu wa ta'ala mari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Moga-moga neng bulan Rejab bulan sampeyan diberi berkah ya Allah subhanahu wa ta'ala, berkah umur bulan sampeyan, berkah rezeki bulan sampeyan, berkah umur bulan sampeyan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kelaban anak-anak bulan sampeyan, foto-foto bulan sampeyan, ketoron bulan sampeyan, dan moga-moga kabeh dosa-dosa bulan kabian ampuni bi Allah subhanahu wa ta'ala, istorah bi Allah subhanahu wa ta'ala. Moga-moga segala urusan kita lancar bi Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya apabila ada kata-kata omongan-omongan seorang pantas yang menyinggung perasaan para hadirin hadirat semuanya, kami mohon maaf dikarenakan kami adalah manusia, tempatnya lupa dan salah. Kami mengucapkan wal afwa minkum wa jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.